gitu. Memang kita tidak menyalahkan, memang seperti itu. Tinggal kita mengolahnya. Dilihat kecerdasannya yang bagus di mana. Yang pasti bukan di akademik gitu ya. Jadinya kita lebih ke keagamaan atau misalnya ke pramuka seperti itu. Nah, terus udah gitu kepala sekolah yang baru ini benar-benar menata sistem. Jadi guru-guru yang males-malesan dan tidak pernah ada yang banyak guru yang selama menjadi guru tuh nggak pernah jadi pembina upacara. Selama Karena bertahun-tahun ya. ketika ditugaskan mereka nolak. Kalau misalnya di sekolah kepala sekolah yang dulu ketika ditugaskan si guru itu ya nggak jadi pembina upacara, ya udah digantikan gitu kan, digantikan. Nah, kepala sekolah yang sekarang nggak bisa gitu. Jadi benar-benar guru itu diumumkan yang harusnya jadi pembina itu harusnya guru ini gitu, tapi guru ini nggak mau, itu depan anak-anak gitu. Akhirnya guru-guru pada nurut gitu kan dengan apa yang ditugaskan kepala sekolah seperti itu. Nah, kemudian persaingan antara guru tuh ya, guru-guru yang akhirnya dulu mungkin cuek, kemudian adanya pengkubuan di internal ruang guru lah, itu sudah mulai berkurang, Mbak ya. Ya, karena si kepala sekolah yang baru ini dia nggak suka ada geng-geng guru gitu ya. Sebenarnya sih kelompok-kelompok guru itu di tiap sekolah ada, ya nggak sih? Ada ya. Cuman kalau misalnya kelompok itu menjadi kelompok oposisi, setiap kebijakan sekolah selalu ditentang, kan nyembelin juga kan ya. Gitu. Terus kalau misalnya apa gitu ada kebijakan sekolah, mereka nggak nurut atau misalnya ngeyel lah istilahnya, itu sangat menyebalkan. Nah, di kepala sekolah yang sekarang, kepala sekolah itu pada saat itu nggak mau gitu. Nah, kemudian itu kemudian ini proses Mbak Lia mulai ikut lomba-lomba itu ya, itu pas posisi justru di sekolah yang bermasalah itu mulai ikut lomba-lomba itu. Iya, ketika yang olimpiade dulu sekarang namanya OGN ya. Dulu namanya OSN guru. Nah, itu saya ditugasin di SMP 7. Terus saya kan juara 1 tingkat kota Bogor. Terus saya ke provinsinya malah pakai nama SMP 17. Ketika saya ke Australia juga gitu. Saya daftarnya di SMP 7 ke Australia atas nama SMP 17 Bogor begitu. Terus udah lama gak ikut lomba lagi karena saya depresi ya. Kemudian ketika zaman kepemimpinan kepala sekolah yang itu namanya Pandang, itu saya mulai ikut lagi tahun 2016, ikut lomba guru lagi, cuman gak juara gitu. Terus ikut lomba lagi tahun 2016 begitu. Jadi jadi berarti nah sampai sekarang berarti Mbak Lia masih di SMP 17 Bogor ya? Iya SMP 17. Dan tahun 2015 itu saya ditawarin jadi Wakasek, saya nggak mau. 2016 ditawarin lagi, saya nggak mau. 2017 ditawarin lagi, saya nggak mau. Alasannya mau S2 tahun 2017. Dan benar saya S2. Akhirnya tahun 2019 ketika saya lagi tesis, itu saya ditawarin lagi jadi Wakasek, dan mau nggak mau jabatan itu harus saya terima, karena kalau nggak diterima itu jam di kelompok matematika sendiri kurang. Jadi kalau misalnya saya nggak jadi Wakasek, nggak keluar sertifikasinya kan. Jadi mau nggak mau jabatan itu harus saya terima gitu. Pada saat itu, jadi saya dari 2019 saya jadi Wakasek kurikulum di situ. Oh gitu. Dan ternyata justru sekarang malah SMP 17 sudah mulai itu ya, jadi dipandang lah di Kota Bogor ya. Itu apa kabupaten Pak? Kota sih itu SMP 17? Kota kok. Oh, kota ya. Kalau dipandang banget sih enggak ya, cuman kita sedang menata suatu sistem, suatu perubahan ke arah yang lebih baik gitu dibanding dulu gitu. Misalnya hal sepele lah, dulu itu pembelajaran dimulai di Agustus. Pembelajaran. Tapi berangsur-angsur di Juli aja kita sudah mulai pembelajaran, jadwal sudah ready, buku nilai sudah ready, dan segala macam udah siap di bulan Juli
seperti itu. Lalu pada penerimaan siswa baru dari SMP ke SMA itu sudah mulai menunjukkan ya tanda-tanda kalau siswa kita banyak yang diterima di negeri. Gitu. Oh, alhamdulillah ya. Jadi sekolah biasanya, yang dulu. iya gitu. Biasanya kalau keterima di negeri itu di sekolah saya tuh di bawah 10 siswa. Ini kemarin tahap 1 sudah ada 30 siswa. Gitu. Oh, luar biasa. Oke. Itu. Baik, kawan-kawan semua nih. Jadi alhamdulillah itu sedikit ya tentang sinopsis lah. Sinopsis panjang banget ya tentang sebuah true story yang diceritakan oleh Mbak Siti Amalia yang mungkin ditulis dalam sebuah buku. Ya mungkin nanti mudah-mudahan habis ini banyak teman-teman yang pesan bukunya ya. Insyaallah lah. Baik, tadi sudah ada 30 menit ya pemaparan dari Mbak Siti Amalia. Saya buka nih, mungkin ada adik-adik mahasiswa nih. Wah, ada mahasiswa nih. Adik-adik kita yang sudah yang sudah lama nggak ketemu, mungkin ada yang mau bertanya pada kawan kita ini, alumni juga motivasi yang sekarang menjadi seorang guru PNS di Bogor. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan diaktifkan speakernya dan bisa langsung bertanya ke Mbak Siti Amalia atau bisa melalui chat ya. Bisa langsung chat nanti biar atau saya bacakan nanti biar Mbak Lia yang bisa menjawab. Monggo, silakan ada yang mau bertanya. Kalau misalnya ya, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Dari salam. yang paling tua ya ini. Assalamualaikum Mbak Amalia, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Sekarang di mana Mbak kerjanya Mbak? Di SMP 7? SMP 17 Bogor. Oh, 17 Bogor ya? Iya. Para sekolah? Enggak? Bukan. Oh, bukan. Mulai diangkat tahun berapa itu? 2006. Oh, 2006 ya. Jauh, saya kebetulan dulu dimotivasi aktifnya zaman Orde Baru. 90-an. Ya, 90-an, 91, 92. Saya melihat memang Mbak Amalian tampaknya ya, orang yang betul-betul punya idealisme ya. Kalau saya dulu memang masa-masa Orde Baru kayaknya memang harus linear dengan kebijakan pemerintah dan teman-teman. Sehingga tidak banyak. Saya kebetulan juga guru sekarang di SMA 4 Surakarta. Oh iya. Iya. SMA 4 itu sama Febri ya? Febri SMA berapa? Oh bukan, dia SMA 3 ya, sorry. Ada teman saya di sana. Oh gitu? Di SMA 3 katanya. Ya. SMA 4. Saya kebetulan biologi itu. Oh iya. Ya, barangkali ini menjadi menarik kalau jadi apa istilahnya pengalaman buat yang adik-adik ini agar ketika kita jadi bekerja tetap memegang idealisme. Tapi memang harus ada apa istilahnya penyesuaian barangkali. Termasuk Mbak Lia tadi kayaknya memang sangat frontal ya, artinya dengan itu akhirnya bentrok, kemudian malah stres sendiri. Ya ini berarti kalau nggak siapnya nih stresnya ini. Iya begitu. Maksudnya kalau siap bentrok harus siap mental juga gitu. Kebetulan saya dulu diangkat di sekolah yang memang sekolah betul-betul baru. Artinya saya masuk itu baru 2 tahun yang kemudian diceritain ini kebetulan nih Mas Dudik ini juga dulu alumni SMA 8. Awal-awal SMA yang luar biasa parah dulu. Karena ketika saya ngajar dulu di tahun kedua kalau saya berapa dua itu ada saya setiap jam kedua istirahat kedua itu tidak nemu siswa di kelas karena sebagian besar bolos. Yang ada hanya beberapa murid putri aja. Kenapa bisa begitu? Karena sekolah yang dulu saya ajar ya, nah itu Mas Dudi itu suka bolos juga kayaknya. Itu adalah bekas kampus. Yang bolos. Iya. Bekas kampus SGPLB, jadi sekolah guru pendidikan luar biasa yang kemudian
sebenarnya ini proyeknya dari kalau tidak salah UNESCO. UNESCO apa Pak ya? Yang PBB itu. Ketiga, kemudian proyeknya berhenti, akhirnya ditutup. Daripada ditutup, kemudian didirikan SMA yang ke-8 di Solo. Namanya gitu. SMA 8 dan sehingga pada saat awal-awal tahun memang sisi safety-nya memang kurang, jadi kayak pagarnya masih pagar kawat berduri yang bisa diberobosi anak-anak itu. Dan kebetulan anak-anak yang masuk situ adalah anak-anak yang memang betul-betul dalam tanda petik terbuang dari sekolah-sekolah yang lain. Oke. Ya kalau masuk aja, mau masuk aja alhamdulillah gitu. Saya menceritani beberapa hal yang menarik itu di situ memang dulu awalnya di kelas itu parah katanya, karena gurunya kurang sampai katanya satu sarana di kelas itu dihancurkan oleh anak-anak. Luar biasa Jadi ya. Pada saat itu memang saya masuk pertama, saya masuk ke SMA 8 sendiri aja, saya kesulitan mencari lokasinya. Karena terpencil apa gimana, Pak? Iya, karena lokasinya belum dikenal sama teman-teman. Saya jadi jalan kurang lebih 2 km dari titik saya turun. Biasa itu masih menggunakan angkutan umum. Itu awal-awal ya. Jadi ketika saya kerja di situ saya sebenarnya pinginnya masih nyambi dengan sekolah yang lama yang saya dididik pada saat itu. Tapi oleh kurikulum pada saat di situ langsung pokoknya nggak bisa langsung pindah sini semuanya, dan akhirnya ya kita mengajar sampai tahun 2014 saya baru bisa pindah ke sekolah yang dekat dengan rumah saya gitu. Nah ini kalau perjuangan yang penting dari saat itu adalah bagaimana kita mampu berkorban ya. Maklum Orde Baru itu gaji guru seberapa udah habis untuk apa itu transport gitu. Tapi memang ya alhamdulillah sekarang ternyata guru sudah menempati posisi yang barangkali secara pekerjaan diperhitungkan, karena banyak juga yang secara SKIP dikejar untuk jadi pengajar gitu. Dan sekarang saya di SMA yang relatif dekat meskipun tetap jadi guru biasa begitu. Ini Mas Dudi ini yang mungkin pengalaman di SMA 8 seperti apa? Ya sampai pernah ditantang sama anak, diajak berkelahi, dan seterusnya. Itu luar biasanya. Itu SMA Mbak. Kalau mungkin Mbak lihat dulu kan di SMP, jadi SMP itu masih kecil-kecil. Bolosnya pada saat bolos nakalnya anak SMP kalau di masih mau gitu. Kalau anak SMA di Jawa balik nantang gitu. Iya. SMA 8 tuh di mana ya Pak? Ya? SMA 8 tuh di mana? SMA di Mojosongo, Jepres. Oh, Mojosongo. Itu sebelah utaranya UNS. Oh gitu, ya. Saya dulu sempat pernah jalan dari, saya dulu kan sering mampir di Nurul Huda. Itu jalan ke SMA-nya itu jalan kaki ya. Itu seperempat jam. Jadi Iya. SGPLB dulu sekolah pendidikan luar biasa. Sekarang ya, menarik sekali Bapak. Ya. Itu sekedar sering dari pengalaman aja. Barangkali nanti teman-teman yang lain yang jadi guru ya, itu atau mungkin barangkali yang tidak jadi guru pun sepanjang ketika kita bekerja di tempat itu kita mampu menjaga idealisme, tetapi juga harus disertai dengan adaptasi yang bisa membawa diri ya istilahnya. Jangan sampai kemudian karena pembawa idealisme justru kita malah jadinya stres sendiri, stresnya begitu. Iya. Tapi sebenarnya setelah kesini-sini saya merasakan ternyata teman-teman di sekolah ini menyenangkan gitu. Setelah mereka menerima saya juga menerima mereka. Ketika saya menerima mereka, saya mengubah bukan kelakuan ya, maksudnya saya nggak frontal, saya lebih soft ketika mengenalkan sesuatu yang baru gitu. Nah mereka juga baik ternyata dan sangat menyenangkan, dan perubahan itu akhirnya mau nggak mau mereka terima gitu. Misalnya biasanya mereka bikin soal itu tes tulis ya, pakai pakai kertas gitu. Sekarang saya paksa menjadi Google Form. Dan mereka bisa
Dan dibanding sekolah lain, sekolah kami lebih duluan gitu mereka belajar Google Form-nya. Jadi ketika lockdown itu sudah tidak kaget lagi, begitu, seperti itu. Mantap deh, keren deh. Baik, yang lain mungkin ada yang mau tanya, Mas Dudi, ada yang mau sampaikan ya? Tanya. Ya, mungkin hanya nyambung dari Pak Tutut tadi, Mas. Iya, oke. Ya, kebetulan kan saya termasuk muridnya Pak Tutut gitu. Di awal-awal beliau mengabdi di SMA 8. Jadi memang yang disampaikan Pak Tutut tadi kan benar. Jadi ketika saya ke SMA 8 itu juga merasa saya itu apa ya, buangan gitu loh, sekolah buangan. Gitu. Jadi idealisme saya waktu di SMP gitu ya. SMP kan dulu saya ya alhamdulillah termasuk SMP favorit gitu. Jadi ritme belajarnya, keseharian teman-teman, terus persaingan untuk berprestasi itu kan bagus kan gitu. Tapi ketika masuk ke SMA 8 itu kan ya apa yang disampaikan Pak Tutut tadi kan itu. Akhirnya saya sempat drop juga kan gitu. Drop, stres, akhirnya nggak masuk kan gitu. Ikutan bolos kan gitu. Lah. Tapi alhamdulillah saya diselamatkan Pak Tutut gitu. Diselamatkan Pak Tutut. Selamatinnya gimana tuh? Selamatinnya? Terus akhirnya ya tadi agak sedikit berkompromi dengan keadaan kan gitu. Nah, terima kasih Pak Tutut. Ini berarti Mas Dudi ini adalah hasil dari itu ya, penyembuhan depresi ya dari guru-guru SMA 8 ya. Sempat stres saya, Mas. Saya sempat stres dengan kondisi yang awalnya saya dari SMP yang SMP 9 itu kan lumayan kan gitu. Masuk ke SMA 8. Jeglek banget itu loh. Jeglek banget kan gitu. Terus akhirnya ya itu stres, ikut bolos juga kan gitu. Betul. Berarti terus akhirnya kan dulu itu sama Bu Latifah, Pak. Oh iya Bu Latifah. Sekarang beliau sukses di SMP dari kepala sekolah. Oh iya, pokoknya sama Bu Latifah saya itu yang istilahnya ngasih masukan atau apa gitu, masih membekas pokoknya. Iya. Nah, kemudian berarti kan memang ya sekolah-sekolah yang dalam tanda kutip mempunyai suatu hal yang agak-agak berbeda dengan sekolah lain, memang intinya kan butuh ada seorang penggerak ya. Butuh ada sebuah penggerak, butuh ada guru-guru yang peduli di sana ya. Walaupun mungkin resikonya adalah dia akan disingkirkan, dia akan dibully gitu ya. Saya alhamdulillah dulu kalau saya kan memang lama di swasta ya, kemudian satu hari ada kepala sekolah yang minta saya bergabung ke sekolah gitu ya, negeri gitu. Dan memang ya rata-rata saya juga kaget ya, bahkan dulu ketika saya masuk ke sekolah negeri itu guru-guru tuh untuk mengoperasikan komputernya sulit itu ya. Jadi memang butuh banyak guru-guru penggerak ya seperti Mbak Lia ini ya, walaupun resikonya adalah mau tidak mau tadi gitu ya. Nah, kemudian yang menarik lagi di halaman terakhir dari buku Mbak Lia ini, Mbak Lia ini kan punya cara yang cukup menarik ya untuk mengatasi, karena jujur ya antara guru laki sama perempuan tuh pasti beda gitu kan. Ada yang tahan ya, ada yang tahan dengan bulian teman sendiri ya, ada yang enggak tahan gitu ya. Ini hari ini aja nih teman saya pindah sekolah karena enggak tahan dengan mungkin ya kondisi seperti itu ya. Nah, kalau Mbak Lia sendiri bagaimana ya untuk mengatasi hal tersebut yang saya baca di buku Mbak Lia di bab terakhir itu, cara yang efektif ya? Itu saya tahun 2000
14 kan saya stresnya, saya di Januari 2014 itu diajakin sama teman saya ikut ODOJ. Jadi membaca Quran 1 hari 1 juz gitu. Nah awalnya kalau di Indonesia ya pada saat itu kan enggak musim juz ya, kebanyakan itu kalau saya dari kecil dan saya juga nanya ke teman-teman saya, kebanyakan kita bacanya per ain, ada ainnya, tapi juz itu agak kurang familiar, dan juz itu familiarnya ketika di Ramadan menuntaskan satu Quran itu kan hari pertama 1 juz gitu, itu familiarnya seperti itu. Tapi hari-hari biasa kan biasanya membacanya per ain. Nah saya berusaha di situ untuk target membaca Quran. Ya kalau misalnya apa lagi males dipaksain, terus kalau misalnya lagi sibuk coba di sela-sela kesibukan saya. Nah itu kayak healing tersendiri, saya jadi lebih bisa mengontrol emosi, bisa bisa menata hidup saya. Nah kemudian saya juga hati dan perasaan juga. Kemudian saya ikut juga grup hafalan Quran seperti itu. Itu lumayan setahun seperti itu. Ketika saya di kurikulum yang pertama jadi staff itu tahun 2014-2015, saya kan kebanyakan ngajarnya di siang karena saya guru baru. Saya dikasihnya siang hari. Nah pagi hari itu saya bareng sama suami saya, tapi saya nongkrong dulu di masjid, saya baca Quran, terus baru mau deket-deket ke jam masuk sekolah, saya baru berangkat ke sekolah gitu. Nah itu setiap hari seperti itu. Kadang-kadang saya kalau ada jam pagi ya saya pagi masuk gitu. Tapi lebih banyak interaksi Qurannya. Nah itu yang membuat saya lebih tenang, ditambah bergantinya kepala sekolah itu yang membuat saya lebih bersemangat lagi. Iya, Gitu. berarti healingnya itu atau proses penyembuhannya memang nggak lain mendekati pada agama ya. Karena kalau misalnya mengikuti arus omongan orang lain itu bisa depresinya makin meningkat makin ya. Parah. Iya. Jadi bisa jadi gila. betul ya. Makanya wajar ya banyak orang-orang guru-guru tuh setelah pensiun tuh banyak yang stroke gitu ya. Banyak yang penyakit-penyakitan lah ya, karena mungkin ya terlalu numpuk bebannya. Iya, akhirnya seperti itu ya. Mungkin ini bagus juga ya, artinya kenapa nggak guru-guru tuh lebih meningkatkan sisi religiusitasnya ya. Setidaknya itu bisa meningkatkan ya ketahanan dia lah minimal untuk ya hal-hal sekolah yang mungkin sangat rumit. Baik, pertanyaan berikutnya, adakah yang ingin bertanya? Tadi sudah ada Mas Dudi atau sharingnya Pak Tutut. Di sini ada Mbak Arini Rohmah, ada Fuad, ada Jordan, Mbak Listia, ada Mas Arif. Silakan bagi ada yang ingin bertanya atau sharing pengalaman, monggo silakan bisa langsung menyambung. Mbak Aini, monggo Mbak Aini. Mbak Arini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali bisa gabung sama teman-teman motivasi. Mungkin di antara teman-teman semua, saya agak beda sedikit jalurnya dengan yang lain gitu ya. Kalau yang lain jadi guru di sekolah, kalau saya jadi guru di bimbingan belajar. Oh, bimbel. Iya, di bimbel. Di GO ya, mungkin udah pada tahu ya. Oh, GO banget. Tuh bimbel saya SMA itu. Mahal. Monggo. Gini. Jadi saya belum pernah punya pengalaman sama sekali ngajar di sekolah. Hanya lihat covernya aja gitu ya, dari cerita siswa gitu, dari mungkin pas saya ke sekolah, kunjungan ke sekolah kayak gitu. Mungkin yang diceritakan sama Mbak Siti Amalia, jadi
memang di sekolah itu lebih kompleks ya, dengan guru-guru yang banyak, dengan latar belakang yang berbeda. Saya nerima cerita dari siswa itu banyak yang sisi negatifnya gitu. Tapi dengan diskusi kayak gini, dengan Mbak Siti Amalia banyak melakukan perubahan-perubahan di sekolah dengan segala polemik yang ada, jadi sedikit mengubah pemikiran saya mengenai Bapak Ibu pengajar gitu ya. Karena kalau siswa itu sering cerita gitu ya, kalau di sekolah itu saya nggak pernah bisa mudeng gitu, gurunya gini, gurunya gitu, tapi siswa nggak ada media untuk menyampaikan keluhan mereka ke sekolah gitu. Jadi mereka banyak datang ke GO, ke kami, itu mencari solusi buat pembelajaran mereka gitu. Tapi sangat salut buat Mbak Siti Amalia ya, yang tadinya dari sekolah yang bagus. Nah, memang kayaknya tuh paling enak ajar di sekolah yang udah bagus gitu ya. Jadi pengajarnya itu tinggal moles dikit aja gitu, tapi udah oke gitu. Tapi kalau pengajar ditempatkan di sekolah yang dengan latar belakang yang mungkin siswanya nakal-nakal, ekonomi menengah ke bawah, itu tantangan yang tersendiri gitu. Nah, paling saya mau sedikit tanya, tapi mungkin agak menyimpang aja ya. Monggo. Kayak GO gitu ya, kami itu kan bimbingan belajar, biasanya kami target siswa itu UN gitu ya, UN nilainya bagus gitu. Kemudian target ke PTN, nah ini UN udah dihapus nih. UN dihapus, diganti dengan AKM ya, kalau dengar-dengar tuh AKM analisis kompetensi minimum ya, kompetensi minimum sama survei karakter. Nah, itu kami di bimbel ini juga pontang-panting nyari referensinya. Jadi di GO kita juga dengan sudah ada keluar info seperti itu, kami langsung menyesuaikan gitu. Jadi di cabang itu langsung kita disuruh mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang AKM. Jadi kayak kan ada ya kemarin tuh sempat uji coba AKM di sekolah gitu, kita hubungi ke siswa gitu ya, gimana contoh soal-soalnya seperti apa, survei karakternya seperti apa, kayak gitu. Nah itu dari seluruh Indonesia dikumpulkan dan sekarang lagi digodok di pusat untuk kita set materinya untuk TP 2021 gitu. Kalau di sekolah sendiri seperti apa kesiapan tentang AKM ini dan survei karakter? Sudah ada kayak diskusi ataupun apa ya, biasanya di sekolah tuh kayak apa tuh, ini ya, diklat atau apa gitu dari Dinas Pendidikan, sudah ada belum Mbak Siti? Terima kasih atas pertanyaannya. Sejujurnya belum ada, Bu. Kami di sekolah dan di Kota Bogor itu masih sibuk untuk membuat bahan ajar selama masa pandemik ini. Jadi di mungkin Bogor dengan Solo atau kota lain berbeda ya. Kalau di Bogor masih 1 semester ke depan itu pembelajaran masih online. Dan masih itu online. Saya termasuk tim pembuat bahan ajar untuk siswa. Nah, jadi per mapel itu ada tim-tim sendiri, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kami membuat bahan ajar dari RPP sampai ke LKPD-nya, lembar kerja peserta didik, dan juga bahan ajarnya. Begitu. Saat ini masih sibuk itu. Untuk yang AKM belum ada informasi apapun. Kalau yang lain, teman-teman yang lain mungkin, Bang Fajar mungkin sudah ada?
Saya ngajar SD negeri, malu saya orang kecil ngajar di pinggiran kota doang. Mungkin teman-teman yang lain? Iya, yang lain ya. Ini benar-benar PR besar soalnya buat bimbel ya. Kita harus betul. survive gitu ya dengan perubahan kurikulum yang ada, perubahan kebijakan tuh. Iya. Kita nih yang di swasta ini yang ketir-ketir. Iya, saya sendiri kemarin untuk SD negeri aja kemarin untuk kan UN kan dihapuskan ya. Kemudian bulan Desember SK-nya keluar diganti US ya. Kemudian pas kita siap-siap US datang corona, US hilangkan ya. Kemudian SKUN diganti menjadi SKNNR gitu kan. Itu juga apa? Memang lagi itu ya, lagi ada penyesuaian ya. Kalau saya lihat ya penyesuaian di tingkat Kemendikbud ya. Jadi banyak banget hal-hal ini aja sampai sekarang ijazah SD negeri aja sampai sekarang ini belum jelas ya formatnya bagaimana. Jadi bahkan dalam satu malam itu aplikasi penilaian aja bisa berubah 3 kali. Itu yang terjadi sekarang. Jadi maklum mungkin di SMP atau di SMA banyak terjadi perubahan karena memang seperti ada otonomi penilaian ya untuk sana. Baik, teman-teman, kita ini sepertinya sudah di ujung waktu ya. Kita sudah dari jam 7:30 dan jam 7:30 dan sekarang sudah jam 9:40. Mungkin sebagai penutup, Mbak Siti Amalia ada yang ingin disampaikan? Ya, pesan dari saya untuk rekan-rekan, bila saat ini sedang depresi, lebih banyak mendekatkan diri, walaupun tidak depresi pun harus tetap mendekatkan diri, karena itu ada seolah-olah kita dibimbing oleh Allah dan banyak-banyak berdoa untuk keluar dari semua masalah kita gitu. Akhirnya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah yang akan ngasih jalan gitu. Dan tetap idealis dan dengan cara yang cantik tentunya ya gitu. Dan jangan terkontaminasi oleh sistem, tapi kitalah yang mewarnai sistem itu sendiri gitu. Baik, luar biasa. Baik, kita ucapkan terima kasih buat para pembicara. Untuk pembicara Mbak Siti Amalia, mudah-mudahan ilmunya bisa berguna buat pengalaman kita dan pengalamannya menjadi sebuah motivasi buat kita. Kita kan LP motivasi ya, artinya ini menjadi motivasi buat kita semua. Gitu. Baik, habis ini kita bincang-bincang santai ya. Tapi sebelum kita bincang santai, kita tutup dulu bincang-bincang Zoom meeting ini yang luar biasa. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa melakukan Zoom meeting selanjutnya. Terima kasih Mbak Siti Amalia. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.